Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, ada sebuah pohon tua yang dikenal dengan nama Pohon Duka. Pohon ini berdiri kokoh di tepi jalan utama yang melintasi desa, dan sejak dahulu kala, penduduk sekitar sudah mempercayai bahwa pohon ini membawa sial. Setiap kali seseorang melintasi jalan itu, terutama saat malam hari, selalu ada kecelakaan yang terjadi. Tak hanya itu, beberapa saksi mata juga melaporkan hal-hal aneh, seperti suara langkah kaki berat di malam hari, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat. Pohon duka ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, menjadi saksi bisu dari berbagai tragedi yang terjadi di jalan tersebut. Sejak dulu, jalan itu dikenal berbahaya. Pada suatu malam sekitar 100 tahun lalu, sebuah kecelakaan besar terjadi. Kereta kuda yang melintas di tikungan tajam itu terguling, dan penumpangnya, seorang pria bernama Arman, tewas dengan sangat mengenaskan. Wajahnya hancur dan tubuhnya remuk, sehingga jasadnya hanya bisa dikenali oleh orang terdekat. Sejak itu, Pohon Duka mulai dikenal sebagai tempat terjadinya kecelakaan aneh, dengan sosok Arman yang konon sering muncul di sekitar pohon. Kisah itu menyebar dari mulut ke mulut, dan penduduk desa mulai percaya bahwa roh Arman yang tidak tenang menghantui pohon tersebut. Setiap kali ada yang lewat, terutama di malam hari, sering terjadi kecelakaan tak terjelaskan. Sepeda motor yang melintas sering terjatuh tanpa alasan yang jelas, dan mobil yang melaju akan tiba-tiba mogok. Namun, yang paling menyeramkan adalah kabar dari mereka yang selamat, yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok Arman berdiri di tengah jalan, menatap dengan tatapan kosong. Suatu malam, dua orang remaja, Joko dan Lila, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanya mitos. Mereka berdua berani datang ke pohon itu pada tengah malam, dengan kamera untuk merekam segala kejadian aneh yang mungkin terjadi. Sesampainya di sana, suasana langsung berubah menjadi menakutkan. Udara terasa lebih dingin, dan angin berdesir dengan suara yang menggigilkan tulang. Pohon itu tampak lebih besar dan lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Cabang-cabangnya bergerak meski tidak ada angin, dan sepertinya ada suara bisikan halus yang berasal dari dalamnya. Joko mencoba merekam video, sementara Lila merasa gelisah dan mulai merasakan ketegangan di sekelilingnya. Tiba-tiba, kamera Joko mati, dan suasana menjadi sunyi. Lila menarik tangan Joko untuk pergi, tetapi Joko tidak bisa bergerak. Matanya kosong, seperti tidak melihat apa-apa di sekelilingnya. Ia melihat ke arah pohon, dan saat itu, sesuatu yang mengerikan muncul di antara cabang-cabangnya. Sosok seorang pria dengan wajah yang rusak dan berdarah, mengenakan pakaian lusuh, muncul dengan langkah berat. Itu adalah sosok Arman, yang dikenal dari cerita penduduk desa. Arman berdiri di sana, dengan wajah yang penuh luka menganga. Darah mengalir dari tubuhnya, dan ia bergerak perlahan mendekati mereka. Dengan suara serak dan penuh penderitaan, Arman berbisik, "Jangan ganggu pohon ini." Suaranya terdengar seperti desahan yang dalam, penuh kebencian dan penderitaan yang tak terkatakan. Lila, yang ketakutan, menarik Joko dan berlari secepat mungkin. Namun, mereka merasa seperti dikejar, meskipun tidak ada suara kaki yang terdengar. Begitu mereka tiba di jalan raya, mereka menoleh ke belakang, dan pohon itu sudah hilang. Keheningan malam menyelimuti mereka, tetapi ketakutan tetap membekas. Keesokan harinya, mereka menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada orang-orang, namun tak ada yang percaya. Namun, sejak malam itu, Joko selalu terbangun tengah malam, merasakan udara dingin dan mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Setiap kali ia menoleh, bayangan Arman akan berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan penuh kebencian. Sejak itu, Joko tidak pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Namun, cerita tentang pohon itu terus berkembang. Beberapa bulan setelah kejadian itu,
seorang pria bernama Dedi datang ke desa, membawa niat yang sangat berbeda. Dedi adalah seorang penjudi online yang tengah putus asa mencari kode angka yang konon bisa membawa keberuntungan di dunia judi. Setelah mendengar cerita tentang pohon duka, Dedi menjadi percaya bahwa pohon itu memiliki kekuatan gaib yang dapat membantunya. Pada malam yang gelap, Dedi memutuskan untuk mencoba melakukan ritual di bawah pohon tua tersebut, berharap dapat memperoleh nomor kode untuk berjudi. Dengan penuh keyakinan, ia membawa beberapa benda yang konon bisa memperlancar ritual, sebuah lilin hitam, kemenyan, dan sebuah buku kecil yang katanya berisi mantra-mantra kuno. Dedi duduk dengan tenang di bawah pohon, mulai mengucapkan mantra dengan suara bergetar, berharap keberuntungan datang kepadanya. Namun, seiring dia terus melafalkan mantra, angin mulai berhembus kencang, dan suara berderak terdengar dari cabang pohon yang bergerak seolah-olah merespons. Tanpa sadar, Dedi mulai merasa pusing, seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di lehernya, seperti tangan tak terlihat yang menggenggamnya erat. Dengan mata yang terbuka lebar, Dedi melihat sosok Arman muncul di depannya, dengan tubuh yang penuh luka dan darah mengalir deras. Namun, sebelum Dedi sempat berteriak, suara yang dalam dan misterius terdengar di telinganya. "Kalian semua tertipu," kata suara itu dengan dingin. Dedi terkejut dan menoleh, hanya untuk menemukan bahwa sosok Arman yang ada di hadapannya ternyata bukanlah roh Arman yang asli, melainkan sebuah jin yang menyerupai Arman. "Aku yang menguasai pohon ini. Aku yang menyebabkan kecelakaan. Aku yang mengatur segalanya." Suara itu kembali terdengar, lebih menakutkan. Keesokan harinya, warga desa merasa cemas. Kiai Arif, seorang kiai muda tampan yang dikenal karena kemampuannya dalam menangani gangguan mistis, diminta untuk datang ke desa. Kiai Arif yang bijaksana ini segera memeriksa pohon tersebut dan melakukan ritual untuk membersihkan tempat itu. Ia membaca doa-doa dengan khusyuk, dan akhirnya sosok jin itu muncul, menjelaskan bahwa ia telah lama menguasai pohon dan menggunakan wujud Arman untuk menakuti orang-orang, menyebabkan kecelakaan agar ia bisa terus bertahan di tempat itu. Kiai Arif dengan tegas mengusir jin tersebut, dan setelah ritual selesai, pohon duka tampak lebih tenang. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu merasa lega, tetapi Kiai Arif mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati. Pohon ini tidak hanya dihuni oleh roh, tetapi juga oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. "Jangan pernah meremehkan kekuatan alam yang tersembunyi," ujar Kiai Arif sebelum meninggalkan desa. Pohon duka tetap berdiri kokoh, namun kini tidak lagi mengancam. Penduduk desa mulai kembali beraktivitas. Namun setiap kali mereka melintasi jalan itu, mereka tak pernah lupa untuk memberikan penghormatan kepada pohon tersebut. Meskipun jin yang menyerupai Arman telah pergi, legenda pohon duka tetap hidup, mengingatkan semua orang bahwa tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Seiring berjalannya waktu, meskipun pohon duka telah dibersihkan oleh Kiai Arif, beberapa penduduk desa mulai merasakan ada yang aneh. Beberapa dari mereka melaporkan merasa seperti diawasi setiap kali mereka lewat di sekitar pohon. Beberapa anak kecil bahkan mengaku mendengar suara langkah kaki berat yang mengikuti mereka meskipun mereka berjalan sendirian. Namun, yang paling mencurigakan adalah kejadian yang terjadi pada malam hari. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan hitam besar bergerak di antara pepohonan di sekitar pohon duka. Bahkan beberapa orang mengaku melihat sosok Arman berdiri di antara cabang pohon, meskipun sosok itu tidak bisa didekati atau dijangkau. Di sisi lain, Dedi, pria yang sempat melakukan ritual untuk mencari keberuntungan judi, mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya setelah kejadian tersebut. Meskipun ritualnya tidak berhasil, ia merasa dirinya tiba-tiba mendapatkan kemenangan yang tidak terduga dalam hidupnya. Ia memenangkan beberapa kali perjudian online dan mulai meraih keuntungan besar. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Setiap kali ia tidur, ia terbangun dengan mimpi buruk yang sangat mengerikan. Mimpi tersebut selalu berisi tentang dirinya yang terperangkap dalam kabut gelap dan melihat sosok Arman yang sangat besar, mengawasinya dengan tatapan tajam. Dalam mimpi itu, Arman berbisik, "Kalian tak pernah bisa lari dari kutukan ini." Dedi merasa cemas dan ketakutan, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun kehidupannya berubah menjadi lebih baik di dunia nyata,
Mimpi buruk itu terus menghantui setiap malam. Kembali ke desa, kabar tentang teror pohon duka mulai tersebar luas. Seorang pria bernama Fadil, seorang pengusaha muda yang baru saja membuka usaha di desa itu, mendengar cerita mengenai pohon tersebut dan memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan mendekatinya. Fadil merasa bahwa kesuksesan bisnisnya yang baru dimulai tidak cukup untuk membuatnya bahagia, dan ia percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar materi. Fadil ingin mencari makna dalam hidupnya dan merasa tertantang untuk menghadapi mistisitas pohon duka. Pada malam yang sunyi, Fadil datang ke pohon itu dengan harapan bisa menemukan jawaban atas keresahannya. Dengan hanya membawa sebuah lilin dan beberapa peralatan untuk ritual, ia duduk di bawah pohon tersebut, berdoa untuk menemukan pencerahan. Namun, saat ia mulai membaca doa-doa yang diucapkan, suasana sekitar mulai berubah drastis. Angin bertiup sangat kencang, dan kabut tebal mulai menyelimuti area sekitar pohon. Sosok Arman muncul dengan langkah berat. Namun kali ini tidak hanya Arman, tetapi ada banyak sosok bayangan lainnya yang muncul di sekitar pohon. Fadil merasa sangat takut dan terkejut. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Sosok-sosok tersebut mulai mendekatinya, mengelilinginya, dan bisikan mereka semakin keras. "Mengapa kalian datang?" Terdengar suara seruan yang penuh amarah dan kesedihan. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan, dan sosok Arman muncul dengan wajah yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kali ini, wajahnya lebih mengerikan, dengan mata yang bersinar merah dan darah yang mengalir dari setiap pori-porinya. Arman berteriak dengan suara yang mengguntur, "Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini hidup-hidup." Fadil terjatuh ke tanah dengan ketakutan luar biasa. Ia merasa tubuhnya melemah dan tidak mampu melawan apapun yang terjadi. Namun, sebelum semua itu terjadi, sosok Kiai Arif tiba-tiba muncul di depan Fadil dengan wajah yang penuh ketegasan. "Kalian tak tahu apa yang kalian hadapi," ujar Kiai Arif. "Ini bukan hanya roh manusia. Ini adalah kekuatan jahat yang lebih besar dari yang kalian bayangkan." Dengan penuh ketegasan, Kiai Arif mengangkat tangannya dan mulai melafalkan doa-doa dengan suara lantang. Langit yang semula gelap menjadi terang sekejap, dan sosok-sosok di sekitar pohon mulai bergetar dan menghilang satu persatu. Suara angin yang kencang mulai mereda, dan kabut perlahan-lahan hilang. Setelah ritual selesai, Kiai Arif menjelaskan bahwa pohon duka bukan hanya dihuni oleh arwah Arman, tetapi oleh jin yang sangat kuat yang telah lama menguasai tempat itu. Jin tersebut memanfaatkan sosok Arman sebagai alat untuk menakut-nakuti dan menciptakan ketakutan di kalangan manusia, untuk mempertahankan eksistensinya. "Kalian harus berhati-hati," ujar Kiai Arif dengan suara yang tegas. "Tidak semua yang terlihat itu nyata. Kadang-kadang, yang mengintai kita bukanlah roh yang telah meninggal, tetapi kekuatan jahat yang menjelma dalam wujud mereka." Penduduk desa merasa lega setelah kejadian itu, namun mereka tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi. Beberapa dari mereka tetap merasakan ketegangan di sekitar pohon duka, dan meskipun teror jin tersebut tampaknya sudah hilang, banyak yang tetap tidak berani mendekati pohon itu setelah malam hari. Meskipun begitu, Kiai Arif berpesan kepada mereka semua untuk tetap menjaga kehati-hatian dan tidak meremehkan kekuatan yang lebih besar dari sekadar dunia yang tampak di mata. "Kekuatan yang tak tampak seringkali lebih besar dari yang bisa kita pahami," ujarnya dengan penuh kebijaksanaan. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi kejadian aneh atau kecelakaan yang terjadi di sekitar pohon duka. Namun, meskipun teror telah mereda, legenda tentang pohon duka tetap hidup di dalam ingatan penduduk desa. Mereka selalu mengingat peringatan dari Kiai Arif dan tidak pernah lagi meremehkan kekuatan gaib yang mengelilingi mereka. Pohon duka tetap berdiri di sana, menjadi saksi dari segala kejadian yang pernah terjadi, dan mungkin menjadi peringatan bagi mereka yang ingin melupakan kisah-kisah lama. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dan tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan gaib atau aktivitas yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah 168. Mengganggu atau mencoba berhubungan dengan dunia gaib
seperti melakukan ritual untuk mencari kekuatan tertentu, hanya akan membawa kita kepada kerugian dan kesesatan. Sebagai umat Islam, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah, menjaga iman kita, dan tidak terjebak dalam kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Pohon duka, meskipun membawa kisah yang menakutkan, mengingatkan kita akan pentingnya untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan jika kamu membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Kita tidak seharusnya mencari pertolongan dari kekuatan selain Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketakutan dan kecemasan yang dirasakan oleh penduduk desa dalam cerita ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu mengingat bahwa kekuatan Allah lah yang paling besar, dan hanya dengan menjaga ketakwaan kita kepadanya, kita bisa terhindar dari segala bentuk keburukan dan godaan syaitan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.